Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sesosok mayat pria di Jombang ditemukan membusuk di dalam kamar. Sang istri menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh korban. Diburu sebulan, bandar narkoba bersenjata api diringkus di rumahnya di Bangkalan. Komplotan pembobol mesin ATM buronan Polres Magetan diringkus di Jambi. Ya, seorang bandar narkoba di Bangkalan yang menjadi buronan polisi akhirnya berhasil diringkus. Saat digeledah, anggota Satres Narkoba menemukan berbagai jenis narkotika serta sebuah senjata api lengkap dengan peluru aktif. Bandar narkoba yang diringkus ini sudah menjadi buronan Satres Narkoba Polres Bangkalan sejak Mei lalu. Kala itu, tersangka berinisial AB kabur lewat atap rumahnya saat disergap polisi. Kini pria 40 tahun itu tak berkutik saat polisi menggerebeknya di rumahnya, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Bangkalan. Saat menggeledah rumah tersangka yang dipasangi banyak kamera CCTV, polisi juga menemukan sebuah tangga di dalam kamarnya. Sejumlah kamera pengawas CCTV yang terpasang di sudut rumah diduga digunakan tersangka untuk memantau kedatangan polisi, sehingga langsung bisa kabur lewat atap melalui tangga yang sudah disiapkan. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan berbagai jenis narkotika dengan rincian 92 gram klip sabu-sabu, 53 klip ganja kering, serta 9 butir pil ekstasi siap jual. Selain itu, petugas juga menyita sebuah pistol jenis Makarov kaliber 9 mm lengkap dengan peluru aktif. Senjata api itu dibeli tersangka dari seseorang dengan harga 20 juta rupiah. 92,82 gram sabu yang mana sudah terbagi di beberapa paket, termasuk 57,48 gram ganja. Total ada sekitar 53 plastik dan juga 9 butir inek. Selain itu, dari Sat Narkoba Polres Bangkalan juga telah memperoleh senjata api yang dimiliki oleh pelaku inisial AS ini. AS kira-kira 40 tahun. Yang mana kemudian senpi tersebut diserahkan kepada Satreskrim. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polisi kini memburu pemasok narkoba serta penjual senjata api kepada tersangka. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. 3 di antara 5 pelaku pembobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM senilai 641 juta rupiah di Magetan dibekuk polisi. Komplotan tersangka ditangkap di Jalan Kota Jambi, Provinsi Sumatera Selatan. Kawanan pembobol mesin ATM yang diringkus polisi yakni Dedi Irawan, warga Palembang, Yan Partawijaya, warga Sumatera Selatan, dan Rian Aditya, warga Semarang. Ketiga pelaku ditangkap anggota Polres Magetan saat dalam pelariannya keluar pulau di Jambi, Sumatera Selatan. Usai ditangkap, kawanan pembobol mesin ATM ini sempat dititipkan ke Polsek Jambi untuk pengembangan dan mengumpulkan barang bukti, sebelum akhirnya digelandang ke Polres Magetan. Menurut pengakuan pelaku, uang hasil membobol mesin ATM digunakan untuk bersenang-senang seperti membeli jam tangan dan perhiasan emas. Jadi terungkapnya kasus pembobolan ATM ini tentu saja berdasarkan scientific criminal identification, yaitu kita menggunakan Inavis, kita menggunakan pemeriksaan yang ada di TKP berulang-ulang, kita melaksanakan olah TKP, kita menggunakan rekaman-rekaman CCTV yang ada, kita juga menggunakan teknologi kepolisian untuk melacak mungkin kemungkinan pelaku, baik itu yang singgah di rest area maupun menggunakan kerjasama dengan jasa marga, kendaraan-kendaraan yang melintas baik itu di tol maupun jalur-jalur arteri, sehingga kami bisa membuat terang kejadian tindak pidana ini dan langsung mendapatkan
data siapa-siapa saja pelaku-pelakunya. Dan itu kami laksanakan koordinasi dengan Polrestabes Semarang, Polres Salatiga, kemudian juga kami berkoordinasi dengan Polresta Jambi, dan akhirnya kita menemukan dan mengamankan pelaku di Jambi, Provinsi Jambi, itu bekerja sama dengan teman-teman dari Polresta Jambi. Polisi kini masih memburu 2 komplotan pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Sebagai barang bukti, polisi menyita 3 ponsel, uang 10 juta rupiah, serta mobil yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menetapkan 7 tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembangunan kapal Majapahit senilai 1,9 miliar rupiah. 5 tersangka yakni 2 ASN dan 3 rekanan proyek langsung ditahan, sementara 2 lainnya mangkir dari panggilan kejaksaan. 5 tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan kapal Majapahit tahun anggaran 2023 ini langsung digiring masuk mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Para tersangka ini terdiri dari 3 orang rekanan proyek serta 2 ASN Dinas PUPR Kota Mojokerto yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Kajari Kota Mojokerto, Bobi Ruswin, mengatakan sesuai hasil penghitungan BPKP, kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai 1,9 miliar rupiah dari total anggaran proyek sebesar 2,5 miliar rupiah. Meski proyek sudah dikerjakan, namun pembangunan kapal Majapahit yang digadang-gadang menjadi ikon wisata Kota Mojokerto tersebut tak sesuai dokumen kontrak, seperti bahan bangunan yang diduga banyak dimanipulasi. Kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP ditemukan kerugian negara sejumlah 1.919.583.776.000 rupiah. Dari total anggaran berapa? Dari total pagu anggaran sebesar 2,5 sekian. Kalau berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, memang pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang ada, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain menahan kelima tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan kapal Majapahit ini, Kejari Kota Mojokerto juga telah menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Namun keduanya mangkir dari pemeriksaan Kejari Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.